Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Anak-anak sekalian, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Kalian harus tetap semangat belajar ya, walaupun pembelajaran masih dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi perubahan akibat interaksi antar ruang, mari kita simak tayangan berikut ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan dengan submateri perubahan akibat interaksi antar ruang. Perubahan apa saja yang diakibatkan dari interaksi antar ruang? 1. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air tanah sampai kedalaman tertentu. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dari keterkaitan antar ruang tersebut. Misalnya, peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang terserap oleh tanah di Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor. Yang kedua atau yang B, penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Sementara penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan, sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Ketiga, lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa yang bepergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Adapun bentuk-bentuk interaksi antar ruang antara lain: A. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya, emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. B. Komunikasi. Komunikasi adalah
interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya, pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain-lain. C. Transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Perubahan yang kedua adalah terjadinya interaksi keruangan. Sebab-sebab terjadinya interaksi keruangan antara lain: 1. Saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pembeli ikan yang tinggal di wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Cirebon. Namun kemudian diketahui wilayah Subang yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Subang jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah Bandung akan beralih membeli ikan ke wilayah Subang. Akibatnya, interaksi antara wilayah Bandung dengan Cirebon melemah. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Maka, kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Indramayu ke wilayah Jakarta. Namun, jalan menuju wilayah Jakarta mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Jakarta. Yang ketiga adalah perubahan-perubahan akibat interaksi keruangan. Coba kalian perhatikan dua gambar di bawah ini. Di sini kita melihat pusat kota dan pedesaan. Ini adalah salah satu perubahan akibat interaksi keruangan.
Nah, perubahan akibat interaksi keruangan diantaranya A. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. B. Perubahan penggunaan lahan. Akibat penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Contohnya, permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. C. Perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. D. Berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. E. Adanya perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor dan aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. F. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Yang terakhir, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan semakin luas dan teknologi makin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bagaimana dengan materi yang sudah Ibu sampaikan? Apakah kalian sudah memahami? Semoga kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan.
Sekian pertemuan dengan Ibu kali ini. Jangan lupa pesan Ibu untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.